pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Sebuah tayangan edukasi, inovasi, dan juga selalu memberikan inspirasi untuk semuanya. Oke, ini sudah hadir bersama saya Ibu hebat nih. Kalau saya bilang Ibu hebat, Ibu dokter yang terpilih. Terpilih di hati Mbak Desi. Iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. hari ini sumringah sekali Bu. Aduh, udah Oke, setelah melakukan perjalanan yang panjang ya Bu. panjang. Alhamdulillah kita roadshow ya. Roadshow, Ramadan Sehat Dari ke ujung ke ujung, ujung ya. Cirebon Timur sampai dengan ujung Indramayu Barat ya kemarin Oke. ya terakhir. Oke pemirsa, kali ini mungkin seluruh umat Islam yang ada di dunia merayakan ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Bahwasanya hari ini kita menuju hari kemenangan. Iya. Nah, kalau kemarin kita bicara Ramadan Sehat, seperti Betul. apa, dan mungkin juga untuk pemirsa yang hari ini belum sempat menonton tayangannya Bu ya. Iya, betul, Mbak. Bisa langsung tonton saja tayangan kami di Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati pada RCTV Official setiap harinya. Oke, YouTube ya? YouTube-nya, Oke. betul. Oke. Nah ini Ibu, kalau kita bicara kemarin bicara Ramadan Sehat, kita Iya. hari ini bicara sudah hari kemenangan ya Bu. Iya, alhamdulillah. Rasanya seperti apa Bu? Sudah sampai di puncak akhir Ramadan. Insya Allah ya Mbak, kita masih diberikan sehat ya, tetap Amin, ya Insya Allah. Allah, dan diberi kekuatan untuk melanjutkan apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat. Gitu. Amin ya Bu ya, mudah-mudahan pada Ya. hari ini juga ibadah kita selama 30 hari yang ingin mendapatkan gelar takwa Iya, tercapai ya Bu iya ya. Insya Allah. Amin. Kalau saya udah pol Mbak, kalau Mbak Desi pol nggak? Kayaknya ada bolongnya deh Mbak Desi. Bu Umi mah ada bolongnya nggak? Masih bolong ya. Kalau saya alhamdulillah udah pol nih. Oke. Oke, pemirsa ini luar biasa sekali ya perjalanan kami. Mungkin pemirsa juga nanti kita melihat cuplikannya. Yep. Perjalanan kami dari episode pertama sampai dengan episode Ya. ke-30 ya Bu ya. Insya Allah Insya ada Allah. manfaatnya ya Mbak. Insya Allah pastinya ya Bu ya. Jadi kita tidak hanya memberikan sebuah tayangan saja, tapi Yep. juga edukasi untuk masyarakat semuanya. Ya. Oke, nah Ibu, menurut Ibu nih, saya pengen tahu nih Bu ya. Kita saat ini sudah berada di Jatibarang, pemirsa. Iya, Sudah berada di kampung halaman. Kampung halaman nih ya. Iya. Sudah ada juga nih ada Ibu Umi. Umi, karena kebetulan Bu Umi kan Sama-sama Wong ya Dermayu Wong ya? Dermayu, beliau dari Karangampel jadi nggak jauh ya Bu Nggak Umi ya jauh. Insya Oke, Allah. dan mungkin hadir juga nih. Boleh diperkenalkan Ibu disapa nih? Iya, Dan ini hadir lebih banyak saudara dan teman-teman SD Oke. SMP Oh, saya teman Mbak, kecil. Oke. yang beliau juga alhamdulillah bergerak di UMKM Mitra Sehati. Mitra Sehati. Iya. Betul, ya pemirsa ya. Saat ini juga Ibu sedang open house nih. Jadi kalau untuk pemirsa yang mau datang boleh nggak sih Bu? Open house-nya masih terbatas ya Mbak Open Desi, house-nya karena masih terbatas. kita belum 100% bebas dari COVID ya. Jadi saya masih batasi seperti ini. Biasanya tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa dilihat dari foto-foto kami di Instagram ya Mbak Desi. Betul. Itu ada kami tuh gelar karpet di sini. Menerima tamu ya, Bu, ya? Jadi tidak hanya tamu yang kami kenal, ada yang lewat, oh Pak Herman gitu, Oke, buka open oke. house, mereka masuk walaupun saya nggak kenal dan keluarga juga nggak ada yang kenal, tapi karena di sini kan kebetulan di depan kami ada gang menuju pemakaman, jadi biasanya kan setelah sholat id, makan, mereka kadang-kadang ke makam, Makam mampir langsung gitu ya, Bu, mampir. ya. Jadi Oke. kami menyediakan, ini ada saudara-saudara kami biasanya kan dari kakak beradiknya atau sepupu saya, banyak juga yang dari luar kota, biasanya jadi sekalian ke makam mereka mampir. Hanya saja sekarang saya masih batasi Mbak, nggak gelar karpet ya, karena masih riskan. Jadi saya hanya pakai bangku, dan kebetulan beliau-beliau juga kan berjualan. Alhamdulillah tetap membawa makanannya nih Mbak. Itu Per hari. Ternyata Ibu bulannya belum bisa open house ya Bu? Iya. Masih terkendala oleh Ya, pandemi yang kalau sangat tahun lalu tim kami saja yang turun, Oke, ada betul. membagikan sembako, membagikan amplop, Iya. biasa angpau, Angpau, ya. tanda sayang kita bahwa kita masih masih bisa berbagi, berbagi, ya, Bu, ya? terus dengan saudara juga sebagai tanda bahwa kita masih mengingat mereka gitu. Dan saya pun kebagian pemirsa. Ya. Alhamdulillah. Sampai juga sampai
sampai radar. Sampai radar, alhamdulillah. Ibu. Oke, iya. Oke, Ibu ya, Ibu kalau kita bicara hari raya, Iya. mungkin semua orang merayakan, apalagi anak kecil, Iya, bahagia, betul. seneng ya Bu. Betul, Walaupun iya. saat ini mungkin kita masih berada di masa endemi yang memang Endemi, tidak terlalu gemanya, tidak terlalu Iya. luas. Oke, tapi pastinya ada ya Bu makna di balik Idul Fitri tahun ini Ibu. Ya, alhamdulillah ya, berarti kita sudah bisa lagi pulang kampung Mbak, walaupun Betul. terbatas ya. Saya merasakan betul ketemu orang tua, ketemu keluarga itu berbeda ya. Walaupun hari-hari biasa juga kami ketemu gitu. Betul. Terus ada kenangan masa kecil lah yang pasti tidak bisa dilupakan di sini. Jadi saya senang kalau kebetulan biasanya di hari kedua atau hari ketiga tuh biasanya teman-teman yang dari luar kota yang orang tuanya sudah tidak ada, mereka juga menginginkan ada apa ya, di kesini tuh ada semacam reuni halal bihalal itu mereka datang ke sini. Ya walaupun kita hadirnya hanya di tempat makan, tapi mereka tetap merasakan suasana kampungnya. Gitu. Banyak Mbak teman-teman saya yang orang tuanya sudah tidak ada semua dan keluarga besarnya juga memang sudah tidak di sini gitu. Kalau kami kebetulan Pak Herman, ayah dan ibunya Bu Umi sudah nggak ada pada saat anak saya yang kecil baru lahir kurang dari 1 bulan ya. Jadi selangnya tidak lama, kalau nggak salah tidak sampai 1 bulan, 20 harian. Mertua perempuan dulu, baru mertua laki. Kalau dulu kami lebarannya biasanya di Kerawang dulu karena mertua saya pensiun dari tentaranya di sana di Kerawang. Jadi biasanya di Kerawang tahun ini, tahun depan baru lebaran di sini. Tapi karena sudah nggak ada di sini. Nah, karena pandemi kemarin kita nggak boleh kemana-mana. Bapak itu kan anggota DPR RI, Mbak, taat aturan. Kita nggak enak kalau dijegal sama polisi di jalan. Akhirnya, walaupun kami boleh sebetulnya karena tugas ya, tapi kami tidak. Karena kan tugas hanya Bapak yang dapat, tetapi saya dan anak-anaknya kan tidak boleh ikut. Jadi akhirnya kami memutuskan selalu Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri. Sudah 4 kali ya kita di rumah saja. Di rumah saja di. Idul Fitri dan Idul Adha ya. Iya, nggak ke masjid, betul-betul di rumah. Karena himbauannya kan belum boleh. Ibu kita jeda dulu ya. Iya, bangga, Mbak. Oke. Baik, kita jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati. Pemirsa, kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati. Iya, Mbak Desi, makasih. Ibu, kembali pemirsa ya, ini kita menghadirkan pas lebaran ini saya yakin ya kalau saya melihat dari bentuk kuenya ini Iya. ibu semuanya. Iya, yang biasa dipesen. Betul, ini pemirsa kita di depan kita sudah Iya. ada 20 produk yang memang juga binaan UMKM Mitra Sehati. Iya, betul. Oke. Sudah ada Bu Umi nanti yang sedikit akan menjelaskan. Mungkin kita akan Iya. review satu-satu ya, Bu Umi Oke. ya. Ini monggo Bu Umi. Nanti saya bantu Bu Umi karena ini produknya semuanya Wong Jati Barang, Mbak. Tapi silakan Bu Umi dari yang sebelah kanan Bu Umi. Mungkin saya bantu ya Mbak Desi, Iya, silakan. karena ini rekan-rekan dan saudara-saudara saya ini dari Bu Nurwati ini teman SMP dan SMA, beliau tinggal di Jatisawit. Nah ini bawa produk apa Bu Nur? Bawa rumba semanggen nih Mbak Desi. Ya. Tuh enak Ini banget. sambelnya Sambelnya dipisah biar nggak basi. Oke. Ya. Kacang. Ini botok tahu. Nah ini botok tahunya. Botok tahunya juga di packing juga. Ya, ini sambal apa nih? Oseng dage nih. Ini botok tahu, Ini oseng dage, sama rumba semanggen. Oke. Ini kalau rumba, ya rumba semanggen ini sebetulnya punya Ibu Aminah. Bu Haji Aminah, tapi beliau tidak bisa hadir. Oke, ada acara keluarga. Tapi kalau belinya langsung boleh pakai daun ya Bu ya? Iya, sebetulnya pakai daun hanya saja karena mau dibawa ke sini. Kan saya juga nanti takutnya ada tamu, jadi bisa dibekel gitu loh Mbak Desi. Iya, mungkin juga ini untuk pemirsa
pemirsa yang ada di luar Indramayu ya, Iya. yang ada di Jakarta yang lagi nonton ini, mungkin ada yang di luar negeri juga nih, Iya, sama oke. Semanggen. Oke. Ini lihat aja ya. Tapi biasanya kalau di Jatibarang itu atau di Indramayu sekitarnya kalau hari H-nya itu tutup ya, karena kita kan lebaran. Nah ini karena kami pesan Mbak Desi, Karena pesannya oke, disiapkan. Oke, boleh dilanjut mbaknya, produknya apa mbak? Nah ini sudah anaknya Mbak Desi. Saya langganan dari ibunya, dari neneknya mungkin ya, dari neneknya. Tiga generasi ini udah putrinya, mau nggak? Kalau Neng? 3 generasi sudah branding. Iya, oke, mau nggak, Neng? Ini dari lotek, karedok, sama rujak. Namanya siapa, Neng? Debbie. Loteknya namanya lotek apa yang terkenal di Jatibarang? Lotek Euros di lampu merah situ. Ini PKL ini branding 3 generasi loh. Iya. Ini gimana branding Mbak? Orang sehari itu habis, sehari itu habis. Ini apa karedok ya? Lotek. Oke. Oh, lotek juga. Ini karedok loh, bener saya. Orang senengan saya pasti saya nggak salah. Ini karedok. Ini Mbak Desi loteknya tuh. Bedanya ini Up. matang Oke. ya. Nah ini yang senengan Bapak nih. Rujak, ya. Rujak. Oke. Terus minumannya tuh es campurnya Mbak Desi. Oh, ini pasti kemarin bulan puasa laku berat ya. Iya. Oke. Oke. Yang lain ini masih apa? Ponakannya ibu saya, nikahnya sama ponakan ibu saya. Oke, boleh, Ibu, produknya apa? Namanya Bu Tuti. Ini silakan. Produknya Pule. Pule. Kalau di Karangampel apa Bu? Uli. Ini pemirsa ya, boleh Oke. lihat. Ini uli ya. Dasarnya ketan ya Bu ya. Memang bahan dasarnya ketan. Oke, ini pemirsa yang nggak bisa pulang kampung. Iya, liatin aja deh. Insya Allah kita bikin nanti yang bisa di packing lama ya Mbak Desi. Seperti kayak empal gentong kan sudah ada kemasannya, gudeg juga sudah ada kemasan pakai kaleng. Nah itu yang ingin saya pikirkan dengan Pak Herman seperti itu. Apa produk di sini yang bisa dimakan tetap di Jakarta gitu, atau di luar bisa masih dimakan. Apalagi ini Ibu Ustazah. Oke. Bu Hani ini Kuning ya Bu ya. bibi saya, jadi kakaknya yang tadi Heli. Ini ketan punar khas juga nih Jatibarang nih. Ketan punar ya. Iya, kalau di sini namanya ketan punar. Oke. Oke. Kalau balik peturun pakainya Balik peturun tuh apa? habis nikahan. Oh, kalau habis nikahan. Khas ini. Harus Oke. wajib ada kue itu. Ya Oke. namanya balik peturun. Ya. Saya peturunnya jauh sih Mbak, di Kerawang dulu terakhir. Ya makasih. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Udah semua. Oke, makasih ya. Pemirsa ya, tadi kita sudah melihat review ada 20 produk yang memang sengaja disiapkan. Tadi ada yang nggak jualan juga akhirnya paksain bikin ya Bu ya. Iya, karena senang. iya, karena kami biasa langganan gitu. Iya, betul. Oke. Karena memang sebenarnya kalau hari raya itu harusnya mereka istirahat dulu, tapi Iya. ini apa gitu kan? Iya, betul. Oke, ini karena kita masih memasuki program Ramadan Sehat, edisi spesial nih ya. Iya. Baru itu Ibu. Iya, sudah Lebaran ya, Mbak. Iya, Oke. alhamdulillah. Masih ada yang Ibu Kupas. Ya kalau yang tepung-tepungan tentu saja Mbak Desi seperti kemarin. Saya ingin ada produk inovasi yang untuk yang tepungnya itu pakai tepung yang ringan cerna. Jadi tepung yang ada dari khas Indonesia itu kalau tidak salah itu tepungnya mokaf ya Mbak. Jadi pengganti tepung terigu. Itu sudah banyak diproduksi di Indonesia dan itu ringan cerna. Nah itu nanti PR saya dengan Bu Umi nih Mbak. Jadi menyajikan makanan khas tetapi dengan tepung yang berbeda. Tetapi kayak seperti ini tepung ketan sebetulnya ada namanya tepung ketan aktivasi. Jadi tetap pakai tetap pakai tepung ketan, tapi tepung ketan itu sudah diolah. Jadi sudah ada perendaman dan sudah ada
diolah lah untuk ringan cerna sehingga nanti produk ini bisa dimakan oleh orang yang punya masalah pencernaan atau yang orang itu berkebutuhan khusus yang nggak boleh gluten gitu loh Mbak. Iya, oke. Jadi dia bisa pakai itu. Oke, jadi pemirsa kembali kami ingatkan bahwa Rasa Hati baik di Indramayu dan Cirebon juga Yap. akan membuat sebuah inovasi Ya, dan insya Allah. inovasi. Karena kenapa? Tadi udah saya tanya dari awal ya. Karena kita tuh punya dokter yang punya. Iya, jadi saya ini makanan insya Allah sudah sehat ya karena diproduksi alami tanpa bahan pengawet. Insya Allah mereka sudah turun temurun. Namun alangkah lebih baiknya kita bisa membranding makanan itu untuk keluar gitu loh Mbak. Jadi kalau saya pengennya ada wisatawan loh, jangan Bali saja, jangan Jogja saja, tapi Indramayu juga dikunjungi sama wisatawan. Ini loh manisan mangganya itu saya pengen petaninya organik gitu loh Mbak. Ini sayuran, buah, mereka sudah polanya itu beralih ke organik. Jadi saya ingin mereka juga ada produk yang nantinya berbahan baku dari organik itu sendiri gitu. Oke, mungkin itu tadi ya. Dan Ya. ini mungkin adalah perkembangan UMKM dari Rasa Hati Indramayu. Ya. Iya, oke. Tadi dari ujung ya Bu. Iya, sudah menghargai nih dari ujung ke ujung. Ini untuk kecamatan Jatibarang saja ini sepertinya sampai Jatisawit itu. Oh, ini di- Iya. Jatibarang ya. Karena teman-teman saya teman SMP, SMA tidak. SMA sebagian kan di Indramayu. Kalau ini teman-teman SMP rata-rata, Mbak. Oke, pemirsa sekali lagi untuk pemirsa yang memang ingin bergabung bersama dengan Mitra Sehati Indramayu, langsung saja hubungi Instagram yang ada di layar kaca Anda atau yang langsung Instagram Ibu Dr. Ratnawati. Siap bergabung ya, Bu ya? Siap maju semuanya. Iya, monggo, silakan. Boleh dong tepuk tangannya dong. Untuk UMKM Indramayu. Terima kasih batin bumi. Oke. Baiklah pemirsa, itu tadi perkembangan UMKM Mitra Sehati Indramayu. Mitra Sehati, lokalnya di hati. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediaman Bapak Dr. Herman Heron MSI dan kita akan melihat bagaimana kebiasaan keluarga beliau ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri. Seperti apa nanti liputannya? Yuk kita ikuti pemirsa. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Desi. Mohon maaf mengganggu. Iya. Bapak izin. Pak Ya, Heron. sama-sama. Sama-sama, Mbak Desi. Innal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya, Bapak sedikit mengganggu waktunya. Kita 30 hari sudah Berpuasa. safari ya Pak ya, safari puasa pada program Ramadan Sehat. Ya. Alhamdulillah tibalah pada saatnya hari kemenangan dan alhamdulillah saya diizinkan masuk ke rumah makan Jatibarang gitu. Mohon maaf mengganggu Bapak Ibu. Iya, Mbak Desi, monggo, mungkin silakan. Sebelum makan dimulai, Desi boleh sedikit Ya. kita pendapat. Menurut Pak Hero, makna hari Idul Fitri itu seperti apa? Ya, pertama tentu Idul Fitri adalah bagian dari ibadah sebagai umat Islam. Ini yang kita laksanakan setiap tahun dan tentu setelah kita menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Ini merupakan hari kemenangan dan sukacita setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, menjadi tradisi keluarga kita makan bersama dengan menu khusus. Menu khusus. Ya, kebetulan hari ini berlebaran di Jatibarang. Gitu. Kami biasa juga berlebaran di Cirebon dan berlebaran di kediaman di Bekasi ya. Nah, ya sekali-kali biasanya hari kedua kami ziarah ke makam orang tua ya, ayah dan ibu saya di Garawangi, kemudian makam mertua saya di sini di Jatibarang, dan ya alhamdulillah kami masih punya ibu mertua ya. Anak-anak masih bisa bersama dengan ibu mertua. Ini tradisi yang saya kira terus langgeng dari zaman dulu kala. Kita ada menu apa sih namanya? Sambal goreng. Sambal goreng. Lontong. Lontong. Lontong, kemudian opor ayam. Ya.
sambal goreng daging ati, Sambal ini goreng udang. sambal goreng udang, kemudian ini apa namanya? Kalau ini? saya bilang dendeng age. Dendeng age Ini khas pakai ini, ya. ini khas Jati Barang. khas Jati Indramayu Cirebon lah ini ya, khas Indramayu Cirebon. Mungkin di era dulu, di era Kesultanan Cirebon mungkin saya kira ini bagian menu khusus gitu ya. Oke pemirsa itu ya tadi ya. Alhamdulillah Pak ya tahun ini kita bisa merayakan bisa pulang kampung gitu kan. Ya. Yang 2 tahun. 2 kita tahun ya di pandemi hanya sholat id di rumah Kami ya. ingat ini 2 tahun percis ya. Kami berlebaran di rumah selama Covid. Sebelumnya itu di Mekah. Iya. Kami berlebaran di Mekah. Jadi ini yang tahun Setelah ketiga. itu 2 tahun gak bisa berlebaran di kampung ya. Ini adalah tahun ketiga baru kita Ke lebaran tahun di sini. keempat. Tahun keempat ya. Iya, tahun keempat. Ya, alhamdulillah Pak ya. Nah ini Pak, biasanya kebiasaan di Jati Barang ya Ibu Ya. Bapak ya, seperti apa sih Idul Fitri ini Pak? Apakah sudah boleh open house nih untuk pemirsa juga barangkali yang mau datang ke Ya. Jadi di sini karena juga daerah pemilihan saya, Betul. kemudian mertua juga sebagai tokoh masyarakat di sini. Tentu banyak sekali saudara-saudara sini, keluarga besar datang nanti. Jadi setelah nanti sholat Idul Fitri, kemudian makan, kita akan kedatangan banyak saudara. Itulah keberkahan hidup Idul Fitri. Iya. Karena tahun ini masih endemi ya Mbak. Biasanya kita gelar karpet seperti yang Mbak Desi tadi tahu ya. Kita lihat di depan kita hanya pakai terbatas ya pakai kursi ya. Gitu. Karena belum open house 100% karena masih Ya, endemi. masih distancing lah, masih menjaga jarak. Sosialisasi ya. Karena keluarga besar, jadi ya bagaimanapun Iya. namanya keluarga gitu. Dan bahkan Orang yang tidak perkembangan keluarganya semakin besar. Jadi kalau datang, kalau dulu yang tua-tuanya, orang tuanya, sekarang sudah dengan cucu-cucunya datang di sini. Jadi itulah sekali lagi keberkahan kami di sini. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Pak tahun ini adalah tahun pembuka untuk lebaran berikutnya tidak ada lagi, sudah hilang ya Bu Iya. ya, pandemi endemi sudah berlalu. Berlalu, insya Mungkin itu dulu Bapak nanti kita ngobrol lanjut. Mangga silakan makan dulu. Iya. Baik. Ini Ada isi botol. Enggak, Mangga Desi. Terima kasih. kebetulan menunya Mbak Desi saya sudah modif ya. Jadi kayak opor ayam ini santannya kita pisah gitu. Dan ini saya pakai sayuran dan bumbu-bumbunya saya pakai organik. Organik. Sudah Dan sesuai dengan iya, yang kita iya, kemarin ini ya, kita juga makan. apa lontongnya juga berasnya beras organik gitu. Jadi saya memang ingin membudayakan masyarakat juga dan membiasakan keluarga. Iya. gitu. Mungkin sebelumnya Ibu Bapak boleh diperkenalkan dulu nih. Iya. Oh iya. Siapa aja di meja ini? Kenalan langsung. Malu. Dari yang paling Dari yang paling besar Dari deh paling Mbak. besar, boleh. Ini yang paling besar dulu. Yang paling besar kan yang sudah sarjana ini Mbak. Alhamdulillah. Yang Oke. selalu Ibu ceritakan itu ya silakan. Iya. Ambil ini ya. Ya tampil Ambil di ya. Ambil. Ambil ya. Kalau kita akan keliling nih ya, saya mau nanya-nanya sedikit nih. Yang pertama sama Kak siapa namanya Kak? Kamila. Teteh. Kamila. Kalau ini Oh, panggilnya Teteh Mbak. Teteh Mila, Teteh Mila. Oke. Boleh kita ke kamera? Oke. Boleh diperkenalkan. Ini pemirsa harus tahu nih ya siapa sih Teteh Mila ini gitu. Iya. Boleh. silakan. Iya. Biasanya sih dipanggilnya Mila ya, Mila biasa. Anak pertama dari bapak sama ibu. Anak pertama dari yang ada Mbak. Sebetulnya ini anak kedua karena anak pertama saya laki-laki sebetulnya Mbak Desi, hanya tidak bertahan lama tahun 98 waktu lahirnya. Nah ini yang ada lahir tahun 2000. Oke. Teteh Mila. Ini kita baru yang di Jati Barang ya setelah pandemi ya Teh ya. Iya. Iya. Bu Teteh barangkali mau salam-salam lebaran ini buat siapa gitu buat teman-teman. Buat teman-teman semua, ya alhamdulillah ya Pak. Kita udah bisa lebaran sama keluarga lagi ngumpul di kampung halaman. Semoga yang lain juga bisa berkumpul lagi bersama keluarganya masing-masing di kampung ini. Amin ya Teh ya, mudah-mudahan yang lainnya juga jadi pas ngeliat Teh Mila udah kumpul sama keluarganya sudah bisa pulang kampung, yang lainnya pun merasakan itu ya Teh ya. Teh terima kasih, sehat selalu Teh, silahkan Teh Bangga dimakan, maaf diganggu waktunya. Nih pemirsa, saat ini saya sudah berpindah dari tadi ke Teteh Mila, ini dengan Teteh siapa nih? Kakak Hane. Oh Kakak Hani, oh ternyata panggilannya beda-beda ya, Iya. kita sudah Sundaisme, kalau Iya. Kakak
Ini nasionalisme ya? Ya, karena sudah ini dipanggil Teteh, dia kebetulan pas adiknya lahir kan mertua saya udah nggak ada juga. Jadi dia maunya dipanggilnya nggak mau sama, maunya dipanggilnya kakak. Kakak Rehani, pemirsa namanya cantik sekali Kak. Kakak Hani, makasih. Ini bajunya samaan apa sengaja di order apa gimana nih Kak nih? Kakak Hani nih, yang fashion designer di kita itu Kakak Hani. Ini kakak sendiri yang ngedesain nih baju-bajunya? Enggak, beli. Mix and match aja baju Mix and match ya, oke. Kak Rehani boleh dong, sapa tuh kameranya di sana. Kakaknya malu-malu. Oke, Kak Rehani buat sapa-sapa buat salam sama temennya boleh? ya minta aja ini buat teman-teman selamat lebaran dan keluarga besar juga, semoga bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Amin, itu aja ya Kak Rehani ya. Terima kasih ya Kak Rehani ya. Oke pemirsa, kita mau ke Nanti yang adik saya yang cantik, ini si bungsu. Di- Boleh dong, belakang. ngomong dong. dia pakai sandal aja. Ayo, Oh pemirsa, nah ini sudah ada, mau panggilnya apa? Dede. Dede Faiha ya? Dede Faiha. kalau di sini di Jatibarang karena banyak ponakan yang kecil dipanggilnya Kakak Fai. Oh, Kakak Fai. Kalau di rumah Dede Faiha. Dede Fai atau Kakak Fai. Gimana nih, seneng nggak nih lebaran kumpul di Jatibarang? Seneng? Yang kenceng suaranya. Seneng. Kakak Fai kalau ada ponak-ponakan kalau lebaran suka kasih ampau nggak? Yang kasih angpo apa dapet? Dapat ampau apa suka dikasih? Dapet. Dapat ampau ya? Yang ngasih siapa? Kalau yang ngasih ibu yang ngasih ya. Yang tertentu. Kalau ampaunya suka dikasih nggak dari ibu dari ayah? Iya dikasih. Ada Faiha mau salam-salam nggak buat kawan-kawan? Buat Pak Guru, Bu Guru, teman-teman. Iya. Selamat ya. Iya, tangannya boleh begini. Gini. Yang kenceng suaranya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf Nah dia, dan batin Lagi malu. dan Bu Guru yang lihat. Teman-teman dan Bu Guru yang lihat. oke, teman-teman dan guru yang lihat, Faiha Yang nggak lihat nggak benar nggak aja. dikasih, Yang nggak lihat juga. yang nggak lihat juga. Oke, Faiha sekarang lagi di barang loh. Ngomong. Sekarang lagi di Jatibarang. Udah gede Mbak, udah malu. Hari Raya. Kayak Idul Fitri. Ya. Pemirsa, di sini ada keramatnya. Iya, betul Mbak Desi. Alhamdulillah. Ini sumber kekuatan doa ya Bu ya. Kalau menilik dari kita memberi ya Mbak. Kalau hadir ini biasanya sampai 400 amplop loh Mbak. Angpaunya itu karena berarti sekitar 400 keluarga lah gitu. Karena beliau masih ada ya di sini. Seneng ya Bu ya. Jadi Alhamdulillah, ada orang tua iya. yang mudanya pada datang. Iya, jadi kan kakak beradiknya nenek dari ibu tuh ber-12. Dari kakek juga banyak yang ngumpul di sini semua. Karena ya itu tadi deket dengan tempat pemakaman, iya. Ya. Mida usianya berapa Mida? 75. Mida seneng nggak nih bisa Lebaran tahun ini bisa kumpul lagi nih Mida? Senang banget. Seneng banget ya. Iya, banyak saudara. Bahagia, iya seneng ya Mida ya. Alhamdulillah. Banyak ampau. Oh ya Mida ya. Sama ternyata sama Faiha. Nenek kamu kecil. Iya, jadi sehat selalu ya Mida ya. Sehat selalu, mudah-mudahan Doanya aja. diberikan umur panjang ya Bu ya. Amin, Ya, amin. terima kasih. Mangga Mida dilanjut makannya. Iya. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Oke baik pemirsa, masih bersama dengan kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati, spesial edisi Hari Raya Idul Fitri. Iya, makasih. Ibu, terima kasih tadi kita sudah melihat bagaimana kebiasaan keluarga Ibu melakukan makan bersama Bu ya. Tadi juga ada lontong, ada Iya. menu-menu khas
Ya, kan, di Barang Indramayu ya Bu ya. ada Oke. sambal goreng. Kebetulan biasanya kami pakainya udang, cuman karena ada anak saya yang belum nggak bisa makan udang, jadi akhirnya kita mengantisipasi pakai sambal gorengnya Sambal pakai gorengnya daging dan hati dagingnya. gitu Oke. ya. Yang kemarin kita bercerita Ya. panjang lebar Bu ya. Ini di terkait depan UMKM Mbak nih. Desi juga ini saya dibawa dari Jakarta ya. Di sana sudah produk-produknya sudah yang seperti ini banyak Mbak. Jadi saya ingin mengembangkan di Indramayu dan Cirebon bahwa kita itu berjualan makanan itu juga bisa kita menggunakan produk-produk yang ringan cerna dan gluten free, non rafinasi. Ini sudah lama nih Mbak Desi. Tahun lalu saya dapat bingkisan dari produk ini gitu. Ternyata oh iya dia sudah gluten free, sudah non rafinasi. Makanya kenapa saya tahun ini mengadakan Safari Ramadan Sehat untuk UMKM. Ya tujuannya ke depannya UMKM yang saya bina bisa menghasilkan produk yang lebih sehat. Maksudnya yang lebih ringan cerna gitu untuk semua kalangan bisa makan. Dan tidak hanya ini aja Pak, sebetulnya ada bolu yang sudah gluten free, ada makanan, ada sampai empek-empek dan segala macam sudah menggunakan itu ya Bu? dimodifikasi. Oke, jadi memang ini seperti yang kita tahu ya pemirsa bahwasanya Ibu selalu memberikan sebuah pilihan yang baik ya Bu ya. Artinya ketika sudah kita juga disajikan produk yang biasa saja, nah Ibu yang membuat produk yang tidak biasa ya Bu ya. Nah ini karena iya kembali karena saya dokter punya tanggung jawab secara moral dan apa yang pernah saya tahu, saya punya ilmu. Saya ingin membagikan sedikit ke masyarakat. Itu untuk bekal saya sebetulnya Mbak. Apa yang saya kerjakan ini dasarnya lillahi ta'ala, pengen memberi yang lebih untuk umat gitu. Oke. Perjalanan yang panjang kita Bu ya. Akhirnya kita meninggalkan Ramadan juga ya Bu ya. Oke. Ada rasa sedih ya Bu ya, dan mudah-mudahan juga kita bisa ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Nah Ibu, kesan Ibu selama Safari Ramadan ini gimana sih Bu? Dari Cirebon, lalu juga melaju sampai dengan Indramayu gitu. Kita kembali lagi ke Cirebon lagi. Nah itu perjalanan yang panjang ya Bu ya gitu kan. Kesannya seperti apa Bu? Ya kalau buat saya biasa bergerak ya Mbak. Saya 23 tahun sebagai PNS, saya tetap senang berbagi ilmu. Dan apalagi banyak yang sebagian besar antusias ya anak-anak yang saya pikir tadinya anak milenial itu cuek gitu. Pada saat kita memberikan edukasi mereka ternyata mereka bukan cuek, ternyata mereka malu gitu ya. Sebetulnya. Jadi pada saat selesai acara mereka foto bersama terus banyak nanya-nanya di luar itu. Jadi oh ternyata mereka antusias. Ada rasa keingintahuan sebetulnya Bu ya. Karena mungkin kita awal hanya pertama kali datang, jadi mereka canggung bisa jadi Bu. Dan alhamdulillah saya memberikan edukasi bahwa ilmunya tuh gampang sebetulnya didapat di mana saja. Sekarang zamannya sudah online. Jadi saya sendiri mengambil bukan dari buku-buku, tetapi saya ambil dari Instagram yang memang mereka pun bisa ya, dan mereka pun bisa cari ya Bu ngulik ya. sendiri, bisa juga dari website yang mereka sudah biasa karena mereka sekolahnya online. Jadi itu yang edukasi saya. Kenapa saya kemarin bagikan brosur, bagikan itu dengan narasumbernya dari mana. Bukan saya mengambil dari buku, nanti mereka tidak mau buku susah, males bacanya. Tapi saya lihat ini loh di Instagram banyak. Ini loh edukasinya gampang. Dan ilmu tuh sebetulnya kalau kita mau nyari dimanapun bisa. Tidak hanya ilmu tentang makanan Mbak, ilmu agama juga bisa dicari. Ya Bu ya. Oke, jadi memang kita setelah melakukan perjalanan yang panjang ternyata memang mereka antusias Bu ya. Masing-masing masjid dan juga pesantren antusias gitu ya Bu ya. Insya Allah saya sudah berkomunikasi dengan Pak Herman, mungkin berlanjut ke yang lain segmennya. Jadi mungkin kalau kemarin kita Ramadan ya Mbak, jadi adanya di masjid dan pesantren yang kita sasar. Nah mungkin nanti ke sekolah lain atau lebih lagi ke individu langsung ke posyandu. Oke pemirsa, jadi jangan lupa saksikan terus program kami ya Bu ya. Insya Allah berlanjut ya. Mungkin pemirsa ya, ini mungkin episode
terakhir kami ya Bu ya untuk Ya. Ramadan sehat. Kita akan Oke. bertemu lagi pada materi dan juga tetap sehat ya Bu ya. Insya Pasti Allah. tetap sehat Oke, gitu oke. kan. Tadi yang Ibu sampaikan kita akan menyasar ke ibu-ibu atau sekolah-sekolah ya Bu Ya. ya. Mungkin Ibu boleh berpamitan Bu untuk pemirsa RCTV yang memang setia nih Bu ya, yang nonton Ya. setiap jam 5 nonton Ibu Ratna, nonton Ramadan sehat. Boleh pamitan Bu? Ya. Sedih sih ya Bu ya, harus pamitan ya Bu ya. Iya. Rasanya Oke. udah 30 hari bersama. tapi tetap Oke. harus pertemuan, harus ada perpisahan ya Bu Yep. ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Yep. Tapi Ibu sampaikan saja pamitan di program ini ya Bu ya. Aduh, sedihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa RCTV yang setia dimanapun Anda berada. Semoga tayangan dari Ramadan Sehat selama 1 bulan penuh dari saya Dr. Ratnawati MK3 bisa bermanfaat untuk kedepannya kita bisa hidup lebih baik lagi dan kita bisa mengedukasi masyarakat sekitar kita untuk bersama-sama kita hidup sehat dengan pola makan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf lahir batin apabila dalam perjalanan atau tayangan yang sudah diberikan ada yang kurang berkenan. Saya sekali lagi mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faidin. Oke, terima kasih Ibu. Baik pemirsa, selesai sudah ketika Ramadan sudah meninggalkan kita, datang juga Syawal ya Bu ya. Selesai sudah program kita kali ini dan mudah-mudahan 30 hari kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya saksikan terus program Sehat bersama Ibu Dr. Ratnawati pada segmen yang berbeda ya Bu ya. Nantikan terus pemirsa. الله أكبر الله أكبر لا Oke baik pemirsa, masih bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, alhamdulillah ya Ibu, kita sudah memasuki, tadi kita sudah melihat kegiatan Ibu dan keluarga juga di Ya. Jati Barang. Alhamdulillah. Lalu juga tadi sudah juga menikmati juga hidangan khas Jati Barang Indramayu Iya. ya Bu ya. Oke, nah saat ini kita sudah terang mengunjungi batik kafian yang Iya. ada di wilayah Trusmi ya. Terus daerah musik Pleret ya. Kabupaten Cirebon. Betul. Sudah hadir juga ini. Assalamualaikum Mbak. Izin ya Pak ya. Kita di sini ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya. Oke. Pak Dokter Heran juga alhamdulillah hadir juga. Oke. Oke baik, mungkin Ibu sedikit menjelaskan ya Bu ya. Ini Mungkin Bapak dulu kali Bapak Mbak. dulu ya. Iya, Oke. karena ini UMKM awal binaan Bapak dan Mas Heri ini pernah jadi bintang ya? iklannya Ikonnya. kita Oke. di 2014 ya Mas ya. Oke. Oke. Mungkin Bapak mangga dimulai Pak. Ya, jadi kita seperti sudah bersaudara lah dengan Mas Heri ini, Bu Diana, Bu Diana, bahwa batik ini merupakan ikon yang tidak terpisahkan dari perjalanan kepemimpinannya Pak SBY. Karena di era Pak SBY lah batik kemudian diangkat menjadi warisan budaya leluhur kita yang didorong oleh pemerintah. Nah, sehingga perkembangannya luar biasa. Batik Trusmi kalau dulu kita datang rumah-rumah, terus kemudian nggak tertata. Sekarang luar biasa besar dan saya beberapa kali tentu dengan Pak SBY dan Ibu Ani almarhum dulu sering mengunjungi ke Trusmi dan Pak SBY paling suka kalau ke sini gitu karena sini batiknya pilihan dan coraknya juga cocok. Ya harganya tidak terlalu mahal juga gitu ya. Ya tentu juga yang lainnya lah ya karena di sini kan banyak pembatik banyak, kemudian sentra-sentra batiknya banyak. Bahkan keluarganya Mas Heri kan ada Pak Edi Baridi di sini. Kemudian yang di depan sana yang mall batik gitu ya. Jadi perkembangannya luar biasa, tetapi ini anti klimaks gitu ya dengan dorongan pemerintah. Pemerintah saat ini ya lebih suka menggunakan baju putih. Kalau dulu kan batik betul-betul digalakan, duta-duta besar diajak ke sini, dibawa ke Trusmi dan seluruh sentra-sentra batik
di seluruh Indonesia, bukan hanya saja di Cirebon, di Pekalongan, kemudian di tempat-tempat lain, itu pun kemudian mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Saya kira ini juga yang ya kalau pemerintahnya mungkin kurang memberikan dukungan penuh, ya masyarakatnya lah yang coba kita angkat spirit dan semangat untuk kembali. Batik adalah bagian dari perjalanan sejarah, batik adalah sebagai penggerak ekonomi, batik adalah juga bagian komoditas yang menjadi andalan bangsa kita ke depan. Ini harus terus dipelihara dan didukung sepenuhnya. Saya kira demikian ya, karena apalagi saya sekarang di komisinya Komisi 6, Komisi Investasi, Perdagangan, dan saya punya perwakilan. Jadi Kementerian Perdagangan tuh punya perwakilan di 17 negara yang sebetulnya mereka terbuka. Saya asal datang ke sebuah negara, misalkan kemarin saya ke Chicago gitu ya, ya tidak ada batik yang dipajang di sana, belum ada gitu. Karena orang luar itu simple, mereka mencari tukang jahitnya susah kali ya di sana. Lebih baik memang simple, dipasarkan yang sudah jadi-jadi tinggal pakai. Ada juga tuh batik Harley Davidson. Nah mungkin menarik juga gitu di tempat-tempat itu. Custom ya. Nah jadi itu menurut saya esensi kenapa hari ini di Lebaran ini kami berkunjung ke sini untuk menyemangati, mengangkat kembali seluruh tentu pembatik yang ada di Cirebon khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia untuk kembali bangkit, dan kita jangan tergantung kepada program pemerintah jika tidak mendorong sepenuh hati. Ya ayo kita mandirilah, masih banyak ruang yang bisa kita manfaatkan untuk bisa batik menjadi konsumsi publik baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Saya kira demikian ya sebagai pengantar. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Herman dan Bu Herman memperkenalkan saya dengan orang-orang Cirebon yang sukses gitu. Jadi dari situ terbuka pikiran saya, oh orang Cirebon tuh banyak sukses gitu. Bagaimana menjaga yang sudah dirintis oleh Bu Ani, karena kalau batik itu punah bisa jadi UNESCO memberikan ke negara lain. Jadi kalau kita masih ingat jasa beliau, yuk orang batik nih semangat lagi, kata Pak Herman tadi, semangat lagi, kita berjuang lagi, kita eksis lagi. Jadi kalau pemerintah belum bisa mendukung sepenuhnya, ya kita bergerak sendiri. Kita berapa Pak tadi Pak? Namanya tadi Pak Herman? Ya, kita harus mandiri lah. Harus mandiri gitu. Insya Allah pemerintah nanti mungkin akan tergerak lagi gitu. Ternyata batik perlu didukung, perlu dibina. Dengan pakai batik lagi para pejabat kita Pak ya. Waktu itu zaman Pak SBY saya ingat banget. Di Bali itu ada pertemuan yang presiden pakai batik semua. Iya betul. Di Bali itu Pak. APEC apa ya? APEC. Zaman APEC itu sampai presiden Amerika Bill Clinton apa siapa tuh Pak? Sudah itu ya. George Bush pakai batik, seluruh kepala negara pakai batik. Jadi saya ingat banget Pak SBY waktu itu memaknakan batik seluruh kepala negara. Jadi kami merindukan sekali suatu ketika Indonesia mengadakan kalau bisa G20 Pak ya. Kalau bisa G20 di Bali pakai batik lagi. Pak Herman tolong Pak. Tolong Pak. Kalau bisa Pak Herman fight di situ Pak. G20 pakai batik Pak. Siap Pak. Siap. Ya, terima kasih banyak. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Herman, Bu Herman. Setiap kali ada kunjungan komisi ke sini, pasti ya saya pesannya berdus-dus dari sini. Nah, kenapa ini dilakukan? Supaya orang itu mengenal. Kalau udah mengenal, oh enak ini. Batik Cirebon itu bagus. Bahkan saya begitu rapat di Komisi 6, pimpinan komisi kebetulan dari Sumatera Utara, pakai corak Cirebon. Jadi apa katakan? Ini enak sekali dilihat. Dan kalau dipakai itu saya lebih cerah katanya gitu. Kan motif-motif Cirebon ini kan motif besar rata-rata ya, motif besar paduan. Dan modifikasi ya warnanya. Dan saya sering melihat juga sekarang Ketum AHY juga banyak menggunakan batik Cirebon juga. Mbak Anissa juga lebih sering tuh kemarin mempromot coraknya. Nah ini yang terus ya kita promosikan. Saya seringkali kalau ke Cirebon mampir sebentar di sini beli ya. Terus supaya apa? Sering banyak orang nanti yang menerima, sering banyak orang yang memakai, banyak kawan-kawan memakai, itu justru menjadi daya tarik orang lain untuk membeli. Dan sekarang di fraksi Demokrat
sudah terpampang nih produknya Mas Heri sekarang. Iya. Di Di lantai 9 dan 10, itu iya, sudah terpromosikan. Dan saya hanya belum cukup waktu saja untuk bicara bagaimana untuk batik yang sudah jadi, yang pakai baju-baju batik seperti di Taiwan ada, di Dubai ada. Saya kemarin mampir di Dubai juga mengunjungi. Cukup representatif, kantornya bagus. Tinggal bagaimana memenuhi counter-counter untuk mengisi produk Indonesia di situ. Jadi peluangnya sangat besar lah. Dan Mas Heri ini kan karena memberikan atensi yang bagus terhadap kami di Demokrat, ada timbal balik lah gitu ya. Sehingga tahun 2014, pemilu 2014, Mas Heri termasuk yang masuk di dalam bintang iklan. Iklannya Partai Demokrat. Tetapi bukan kemudian berpolitik, bukan itu. Tetapi berterima kasih. Iya. Karena batik pada waktu itu dipromosikan begitu hebat, begitu gencar dan menjadi prospek yang baru di Indonesia ya. Bukan hanya di Trusmi, di seluruh Indonesia. Iya. Batik menjadi sesuatu kebanggaan. Dulu orang kalau pakai batik kayak rame gitu ya, awal-awal dulu. Tapi setelah di pemerintahan Pak SBY 10 tahun betul-betul didorong, diangkat, dipromosikan, duta-duta besar kemudian diajak ke sini dan lain sebagainya, diskusi-diskusi publik juga mengenalkan batik. Disitulah batik mulai enak dipakai gitu. Ternyata dengan corak yang macam-macam kita enak. Dan saya kalau keluar negeri sekarang kadang-kadang saya pakai batik. Kalau nggak musim dingin, kalau musim dingin kan nggak bisa. Tapi kalau nggak lagi musim semi, musim panas gitu, saya pakai batik. Orang asing dan menyukai gitu ya. Waktu saya kunjungan ke parlemen Brazil, saya kebetulan ketua tim ke Brazil. Oleh-oleh yang saya berikan itu adalah batiknya Hafian. Gitu di sana sudah ada di Brazil. Ketua parlemennya Brazil senang sekali dia pakai gitu. Artinya bagi mereka sesuatu yang aneh, yang baru. Tapi kalau kita tidak dekatkan barang itu, ya mereka juga tidak beli. Maka itu nanti Mas Heri saya ingin bicara khusus untuk nggak apa-apa. Saya beli gitu. Saya beli dari sini supaya nggak rugi juga Mas Heri. Nanti kita kirim promosi ke 17 negara itu ya. Saya kira akan bagus. Kalau kami mempromosikan itu beli putus, Mbak, agar tidak memberatkan para pengrajin. Pengrajinnya ya Bu ya. Sebagai rasa terima kasih kita ke atas karya mereka di daerah pemilihannya suami saya. Jadi setiap promosi saya pasti membeli dulu karena itu instruksi salah satu ketua Yayasan Mitra Sehati, Mbak Alia Rajasa, itu selalu bilang kita beli putus gitu. Jadi saya beli putus, kita tampung di sana untuk promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Diana dari Batik Hafian sebagai mitra binaan dari Partai Demokrat, yaitu Mitra Sehati. Jadi pada saat batik itu sudah lama sebetulnya ya Mbak ya, sudah puluhan tahun. Sempat diterpa Krismon, kami survive 98 kami survive dan kemarin terakhir dengan pandemi yang cukup memukul ya. Jadi cukup memukul, sempat kami beberapa bulan itu off untuk ngebatik ya, sempat ngebatik karena, dan beberapa dari pengrajin kami tuh mitra pengrajin ya, bukan pengrajin kami langsung, itu banyak yang akhirnya gulung tikar dan tidak kuat untuk melanjutkan untuk membatik. Pada saat pandemi itu kami sangat terbantu oleh terutama Ibu Herman untuk memberi kami semangat dan memberi kami orderan, tetap order gitu. Maksudnya di saat yang lain itu udah nggak order lagi gitu ya. Semua udah nggak mikirkan batik ya, semua lagi pada memikirkan bagaimana betul. Jadi kami waktu itu sempat curhat ke Ibu, Bu ini dari tolong 400 kami ya, dari 400 pengrajin sampai akhirnya 100 ya. Jadi kalau mitra sebetulnya banyak kan, hampir 400. Jadi saya pertahankan yang benar-benar pengrajin kami langsung gitu. Jadi saya waktu itu sempat curhat, Bu, tolong kami dong ini. Jadi alhamdulillah Ibu tergerak untuk memberikan orderan ke kami dengan meminta
dapat rekan-rekannya sesama Demokrat ya Bu ya. Dari Mitra Sehati, jadi Mitra Mbak. Sehati Iya, gitu. Jadi alhamdulillah dari masker batik waktu Iya, itu ya betul. masih zaman masker batik kain Iya. sampai terus Kita orderan. kasih solusi ya Mbak. Iya, Jadi betul. sekarang kan pada saat pandemi awal itu masker langka. Terus saya di Jakarta tuh sudah banyak yang memulai, saya bilang, Bu bikin masker batik Cirebon. Ingat nggak Mbak Desi waktu 2020? Nah jadi pada saat itu saya kan turun ke daerah, setiap tempat kan 50 orang nggak pada pakai masker, akhirnya batik Hafian turun ya Mbak Desi, akhirnya semua dipakai. Saya Sempat banyak bagiannya. dapat ide dari Bu Herman. Jadi pertama masker, yang kedua tuh sajadah, Iya, terus tempat betul. hand sanitizer apa segala macam. Ayo terus ya. Iya, Jadi jadi- akhirnya kami survive untuk terus sampai hari ini. Jadi kami berterima kasih sekali untuk Ibu dan untuk ide-idenya Ibu, juga untuk order-ordernya Ibu. Terima kasih sekali. Iya. Dan Dan kami terakhir kemarin ya, Iya, ditayangkan live ya di Oh, iya, Instagramnya dengan Ibu Sandy, Ibu Sandy ketua dengan- batik iya, saya, dengan Ibu ketua Anissa ya, Bu, yayasan Bu Alia. Oh Bu Alia ya. Ibu Alia. Waktu itu dengan Bu Alia, Iya. gitu. Yayasan Batik. Jadi kita selalu memotivasi para pembatik, termasuk saya bilang, Mbak tolong dong Hafian nih dari 400 pengrajinnya sampai sudah kolaps sampai tinggal 100, ayo kita dorong. Jadi live di IG-nya, jadi siapa yang mau beli batik dan bagaimana perjuangan Mas Heri akhirnya juga survive di Instagram, di medsos gitu, dan itu sangat membantu untuk terangkat lagi ya batik gitu. Dan Kalau untuk Hafian sendiri, mereka sudah punya jaringan, Mbak. Oke. Jadi waktu itu saya juga tidak fokus untuk Kabupaten Cirebon. Di samping saya memang waktu itu masih pegawai negeri, dan kita sudah ada binaan langsung ke Bu Diana dan Pak Heri Hafian di sini. Sehingga dari mereka sendiri seperti tadi Mbak di awal, bahwa mereka itu sudah membawahi 400 pengrajin. Dan satu pengrajin itu kan punya keluarga, punya besan, punya mantu. Jadi untuk Kabupaten Cirebon waktu itu saya tidak terpikir untuk membuat UMKM. Karena waktu itu kita masih konsentrasinya ke kota Cirebon, ke Bu Ena. Mudah-mudahan ke depan akan banyak lagi yang tergabung ya Bu ya, untuk batik, untuk tergabung di Mitra Sehati, Kabupaten Cirebon dan juga Kota Cirebon. Tepuk tangan ya. Baik, Ibu Ena, terima kasih banyak. Mbak Igi, terima kasih banyak. Ibu Dr. Tati, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Akhirnya waktu jual yang misalkan kita Mirta. Saya Dr. Ratnawati, MK3, Pembina UMKM Kabupaten dan Kota Cirebon beserta Kabupaten Indramayu mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا